Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini seperti biasa ketika awal bulan aku akan membuat budgeting aku untuk bulan ini. Sebelum itu aku mau menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa aku ini posisinya sudah menikah tetapi masih tinggal bersama kedua orang tua aku. Dan otomatis aku tidak punya pengeluaran listrik, sayuran, dan lain-lain. Tapi sebagai penggantinya, aku selalu kasih uang setiap bulan dan untuk belanja bulanan aku yang tanggung ya. Semoga teman-teman paham dengan kondisi keuangan aku. Nah, kembali ke videonya. Di sini aku buat tabelnya dulu untuk budgeting aku di bulan ini. Untuk bulan ini tidak ada yang terlalu berubah, hanya pemasukan aku alhamdulillah semakin bertambah dari suamiku. Dan untuk habit tracker juga tidak berubah, hanya 6 kolom saja yang aku buat. Karena menurut aku hanya 6 hal itu aja yang menurut aku penting untuk dikerjakan di setiap bulannya. Yang tentunya antara aku dengan teman-teman semuanya berbeda ya. Nah, di sini untuk kolom yang pertama aku isi kolom pendapatan seperti biasanya. Lalu yang kedua kolom saving. Yang ketiga kolom biaya tetap, dan yang keempat kolom biaya tidak tetap. Untuk pendapatannya bulan ini aku dapat 6 juta rupiah dari suamiku. Lalu untuk saving aku hanya bisa menyisihkan 1.300.000 dikarenakan aku ikut arisan yang aku bilang itu di video sebelumnya ya, dan arisan itu aku masukkan ke biaya tetap. Kenapa aku masukkan ke biaya tetap? Karena aku itu harus bayar rutin setiap bulan ya untuk arisan itu selama 10 bulan. Untuk yang lainnya, untuk orang tua dan sedekah, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Lalu untuk biaya tidak tetap, aku isi mulai dari belanja bulanan, lalu pegangan suami, pegangan istri, dan lainnya. Semua nominalnya pun tidak jauh berbeda seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena aku juga menyesuaikan dengan keadaan uangnya ya teman-teman. Tapi di bulan ini ada yang berbeda sedikit. Jadi bulan ini tuh aku mau kasih adik ipar aku, dan aku tulis di kolom ini ya. Untuk pengeluaran aku semuanya ini mungkin berbeda dengan teman-teman karena keadaan kita juga pasti berbeda ya. Dari mulai penghasilan yang aku terima 2.500.000 itu sampai dengan sekarang 6 juta rupiah, entah kenapa selalu pas dengan kebutuhan aku setiap bulan. Mungkin sudah rezekinya juga ya, jadi ketika uang gajinya bertambah, alhamdulillah aku pun bertambah juga kebutuhannya. Karena aku juga sekarang sedang mengumpulkan tabungan untuk melahirkan dan lain-lain, jadi semua uang ini harus aku bagikan sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan. Nah, di sini ya bedanya, jadi aku kasih bulan ini untuk adik ipar aku 300.000 rupiah. Sedangkan untuk yang lain-lain sama, dan untuk bulan ini juga aku tidak ada jadwal ke dokter. Setelah semuanya selesai dicatat, seperti biasa aku tulis totalnya untuk mengetahui sisa gajinya masih ada atau tidak. Dan seperti biasa yang aku tulis itu pendapatan dikurangi saving, dikurangi total biaya. Tapi karena aku lihat-lihat, aku hitung ternyata masih ada sisa banyak, jadi aku masukkan ke pegangan suami aja 200.000-nya. Karena kebetulan pekerjaan suami aku juga jadi agak jauh gitu, jadi aku tambahin ongkosnya 200.000. Jadi total biaya yang aku keluarkan untuk bulan ini semuanya 4.600.000 ya teman-teman. Setelah selesai, aku totalkan untuk mengetahui sisa gaji, pendapatan dikurangi saving dikurangi total biaya, sisanya 100.000 rupiah.
Dan si 100.000 ini akan aku jadikan untuk belanja buah rutin yang aku lakukan setiap bulan ya teman-teman. Karena aku itu lagi hamil jadi harus tetap makan buah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung kenapa nggak ada biaya sayuran atau apa, ini aku kasih orang tua aku 500.000. Hitung-hitung nambahin beli beras sama bayar listrik aja sih teman-teman, soalnya aku kan masih numpang ya. Dan untuk saving itu aku biasa untuk nabung lebaran dan untuk biaya persalinan juga keperluan baby. Pokoknya aku banyak banget tujuan tabungan untuk saat ini karena aku juga sedang dikejar-kejar waktu. Pertama waktu untuk lebaran, kedua waktu untuk persalinan ya. Nah, selanjutnya untuk habit tracker isinya sama aja seperti bulan kemarin teman-teman, tapi di sini belum aku isi tanggalnya, jadi akan aku isi nanti aja. Dan untuk bulan ini insya Allah aku bisa isi kodok puasa sih, karena aku mau barengan sama yang puasa Rajab gitu. Kalian puasa nggak? Jadi biar lebih semangat bayar hutang puasanya, karena tahun kemarin itu aku kan keguguran, jadi aku nggak bisa puasa. Nah, seperti biasa, uangnya aku masukkan ke dompet pintar ini. Tapi tadi aku pisahkan dulu ya yang untuk saving itu, jadi supaya tidak tercampur. Sedangkan untuk arisan, uangnya sudah ditransfer terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, sekarang udah bulan Februari lagi ya teman-teman, nggak kerasa banget sebentar lagi lebaran. Teman-teman udah pada nyiapin tabungannya belum? Soalnya aku aja nyiapin tabungannya itu dari bulan setelah lebaran tahun 2021 sampai sekarang. Dan itu bener-bener gak kerasa banget, bener-bener membantu banget teman-teman. Jadi ketika hari H itu, uang THR yang kita dapatkan itu insya Allah tidak akan terpakai. Jadi bisa kita simpan untuk kebutuhan yang lain. Apalagi aku yang seperti ini, yang sedang hamil, jadi alhamdulillah bisa nambahin tabungan ke biaya persalinan atau keperluan baby gitu. Waktu itu nggak berasa ya teman-teman, makanya kalau kita ada tujuan apapun, kita harus nabung dulu dari jauh-jauh hari. Maksudnya aku sih yang nabung teman-teman, soalnya aku itu kan gajinya ya segini-gini aja, jadi harus siap-siap gitu menghadapi kebutuhan yang ada di masa depan. Selanjutnya aku mau isi tabungan-tabungannya dulu, mulai dari dana lebaran, dana persalinan, dan keperluan baby. Dan ini wadahnya, seperti biasa di binder hijau ini, dan untuk dana lebaran aku masukkan dulu. Nah, ini dana lebaran yang aku kumpulkan itu teman-teman. Dan setiap aku memasukkan uang ke sini, aku selalu catat di kertas selembar ini tanggal berapa dan berapa banyaknya yang aku tabungkan gitu. Nggak kerasa banget teman-teman, soalnya kalau misalnya dana lebaran ini walaupun udah terkumpul, aku pasti bisa ngerem untuk tidak mengambil ini karena ini sudah ada posnya tersendiri kan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri aku sudah bisa mengumpulkan 4.500.000 rupiah karena aku sudah mengumpulkan selama 9 bulan. Setelah uangnya dimasukkan, jangan lupa kita tandai di tabel sinking fund-nya ya. Nah, ini tabel sinking fund-nya yang sudah aku perbaharui. Sebenarnya emergency fund itu berbeda, cuman berhubung aku nggak mau pisah-pisah, jadi aku tulis di sini juga. Dan tadi juga aku tandai untuk yang baby sama yang biaya persalinan ya, jadi aku masukkan uangnya juga ke amplop yang baby. Di bulan ini aku hanya bisa memasukkan 200.000 rupiah untuk yang bagian baby ini atau keperluan bayi. Sedangkan untuk biaya persalinan aku bisa memasukkan 600.000 rupiah untuk bulan ini. Selesai budgeting aku di bulan ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum.